Halo, selamat datang kembali dalam pertemuan ini. Kali ini saya akan membahas tentang jasa perbankan dalam materi bank dan lembaga keuangan. Jangan lupa subscribe ya video Elita LTV ini. Terima kasih. Satu, giro. Giro adalah simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan mempergunakan beberapa instrumen sebagai berikut, di antaranya cek, kartu ATM, surat perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan antara lain bilet giro. Simpanan pihak ketiga tersebut ditata usahakan oleh bank dalam rekening giro atau current account. Halo, subscribe Elita TV ya. Oke, kita lanjut untuk materi berikut ini. Untuk memilih rekening giro, itu disebut dengan jairan. Kepada setiap jairan akan diberikan imbalan bunga berupa jasa giro yang besarnya itu tergantung bank yang mengeluarkannya. Nah, simpanan giro ini setiap saat dapat diambil atau ditambah. Hal ini mengakibatkan rekening giro berubah-ubah karena seringnya penyetoran dan penarikan uang pemilik giro. Rekening giro itu juga sering juga disebut dengan rekening koran. Yang kedua, bilet giro. Ini adalah alat pemindah bukuan dana dari rekening giro kepada penerima yang disebut namanya, baik pada bank yang sama atau pada bank lain. Penggunaan bilet giro adalah untuk penarikan non tunai. Keunggulannya adalah dengan tidak menggunakan materi dan pembatalan sangat mudah itu dilakukan oleh si penarik. Bilet giro adalah surat perintah yang telah distandarkan bentuknya. Bank penerima, pemerintah memindahkan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada penerima yang disebut namanya, baik pada bank yang sama atau pada bank lain. Dengan demikian, pembayaran bilet giro tidak dapat dilakukan dengan uang tunai dan tidak dapat dipindah tangankan melalui endorsement. Pembayaran giro ini adalah pembayaran pemindah bukuan dari satu rekening ke rekening lain pada kantor bank yang sama atau dari suatu rekening bank ke rekening bank lain. Biasanya pemindah bukuan dari satu rekening bank ke rekening bank lain itu dilakukan melalui lembaga clearing dengan cara tukar menukar surat berharga, dalam hal ini adalah bilet giro. Berikut adalah cek. Yang ketiga adalah cek. Cek adalah perintah kepada bank komersial dari orang yang menandatanganinya untuk pembayaran sejumlah uang yang tertera pada lembar cek tersebut kepada si pembawa atau orang yang namanya disebut di atas cek. Berikut menurut ketentuan undang-undang pada cek harus disebutkan satu perkataan cek dalam bahasa yang digunakan pada cek itu. Yang pertama itu yang tadi untuk pada cek harus disebut itu pertama adalah perkataan cek dalam bahasa yang digunakan pada cek itu. Yang kedua, perintah membayar sejumlah uang. Yang ketiga, nama yang kena tarik. Dalam hal ini adalah bank yang harus membayar. Biasanya sudah dicetak pada bank itu sendiri.
Yang keempat, nama tempat pembayarannya. Yang kelima, nama tempat dan tanggal cek itu dikeluarkan. Yang keenam, tanda tangan yang mengeluarkan cek dan hal ini adalah penarik. Berikut adalah jenis cek. Jenis cek terdiri dari satu, cek atas unjuk. Bank itu akan membayar kepada siapa saja yang datang untuk menguangkan cek kepadanya. Yang kedua, cek atas nama. Nah, bank hanya membayar ya kepada orang yang namanya tertera di atas cek sehingga disebut cek atas nama atau tertunjuk. Yang ketiga, cek atas nama atau pembawa bank akan memperlakukan cek semacam ini sebagai cek atas unjuk. Lain halnya apabila sebutan pembawa itu dicoret, maka cek berlaku atas nama. Yang keempat, cek kosong atau blank check. Ini orang yang melakukan penarikan cek tanpa dana itu cukup dikualifikasikan sebagai penarik cek kosong. Yang kelima, cek fiat. Biasanya dilakukan oleh bank dengan jalan mendebit giro penarik dan mengkredit ke dalam rekening khusus yang berfungsi sebagai cadangan atas pembayaran cek yang di fiat. Yang keenam itu adalah cek silang. Ini cek yang dapat dikeliringkan sehingga boleh saja itu disetor ya kepada bank lain yang mengikuti clearing. Yang keempat, bank garansi. Nah, bank garansi adalah jasa baik berupa jaminan pembayaran sejumlah tertentu uang yang akan diberikan kepada pihak yang menerima jaminan. Hanya apabila pihak yang dijamin itu melakukan cedera janji. Nah, tiga pihak yang terlibat dalam garansi bank itu adalah satu, bank sebagai pihak yang memberikan jaminan yang disebut penjamin. Yang kedua itu nasabah sebagai pihak yang dijamin itu disebut terjamin. Yang ketiga, pihak ketiga yang menerima jaminan itu disebut sebagai penerima jaminan. Atas pemberian garansi bank, maka bank komersial itu menerima imbalan jasa ya dari terjamin berupa sejumlah uang tertentu yang disebut provisi. Nah, lazimnya provisi itu dihitung atas dasar persentase tertentu dari jumlah garansi bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya tingkat provisinya setengah, 0,0,3/4%, dan mana adalah setengah persen ya provisi itu maksudnya. Nah, provisi setengah persen, 34%, atau 1% per triwulan. Untuk mengatasi risiko atas pengeluaran garansi bank, maka bank meminta lebih dulu kepada si terjamin untuk memberikan jaminan lawan atau counter guarantee yang nilai premianya sekurang-kurangnya sama dengan jumlah uang yang ditetapkan pada jaminan dan tercantum dalam garansi bank. Dan jaminan ini dapat berupa giro, deposito, surat berharga, atau harta kekayaan berupa barang bergerak dan tidak bergerak. Selama garansi bank berjalan dan belum habis jangka waktunya dengan sendirinya, itu simpanan giro dan deposito itu dibukukan atau diblokir oleh bank. Yang kelima, wesel. Nah, wesel adalah perintah tertulis yang bersyarat dari penarik kepada seseorang untuk membayar sejumlah uang kepada penarik atau kepada order dari penarik pada waktu diperlihatkan wesel itu atau pada tanggal yang ditentukan. Pengertian tak bersyarat ini di sini adalah kewajiban pembayaran wesel tidak diperbolehkan dihubungkan atau dikompensasikan dengan utang si penarik kepada tertarik.
Wesel sering juga disebut dengan draft atau bill of exchange. Nah, disingkat bill atau exchange. Berikut akseptasi wesel. Ini untuk menjamin hasil berjangka, seperti time draft atau usage draft. Itu akan dibayar oleh pihak tertarik pada saat jatuh tempo. Maka sering dimintakan akseptasi wesel. Dengan akseptasi ini dimaksudkan agar pihak tertentu berjanji membayar pada saat jatuh tempo wesel. Bila mana wesel berjangka atau time draft atau usage draft itu diaksep oleh bank disebut bankers acceptance. Bila diakseptasi oleh pedagang itu disebut trade atau commercial acceptance. Umumnya bankers acceptance itu lebih mudah diperdagangkan dan hal ini ada dia bersifat marketable daripada commercial acceptance. Berikut adalah cara penagihan. Nah, cara penagihan itu adalah satu, clean atau cash draft. Untuk memperoleh pembayaran si penerima cukup menunjukkan bukti diri dan menandatangani tanda terima. Nah, ini sama halnya dengan kiriman atau transfer uang biasa. Yang kedua, cara penagihannya adalah dokumentari draft pembayaran atas. Draft dilengkapi dengan penyerahan dokumen pengiriman barang sesuai dengan yang diminta, termasuk bill of lading, RW bill, dan sebagainya. Yang keenam itu tabungan. Ya, tabungan adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tabungan merupakan simpanan masyarakat yang biasanya masih dapat dikatakan murah sejak dikeluarkannya Paket 27 Oktober 1988 atau Pakto 27. Nah, pemerintah ini memberikan kebebasan kepada bank untuk menciptakan tabungan. Sarana pendidikan tabungan, pastinya pendidikan tabungan itu perlu sarana. Sarananya adalah satu, buku tabungan, yang kedua, slip penarikan, yang ketiga, kwitansi, yang keempat itu kartu yang terbuat dari plastik. Terima kasih ya yang sudah subscribe video Elita TV. Jangan lupa klik subscribe yang tanda merah di bawah kolom ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada yang sudah mendengar sampai akhir, menyimak sampai akhir apa itu jasa perbankan dalam pertemuan bank dan lembaga keuangan. Terima kasih, sampai bertemu kembali.